Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pagi ini? Semoga anak-anak di rumah selalu sehat dan tetap semangat belajar. Hari ini bersama Bu Usna kita akan belajar materi tema 7, peristiwa dalam kehidupan, subtema 1, peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Baik anak-anak, sebelum belajar, siapkan dulu bukumu dan awali dengan berdoa. Anak-anak, silakan kalian buka halaman 1. Dapat kita lihat beberapa gambar yang menunjukkan peristiwa dalam kehidupan. Nah, tugas kalian adalah silakan melakukan pengamatan terhadap 6 gambar tersebut, lalu beri tanda centang untuk peristiwa yang menyenangkan dan tanda silang untuk peristiwa yang tidak menyenangkan. Selanjutnya, anak-anak, dalam kehidupan, apakah kalian sudah pernah menemui? Baik anak-anak, selanjutnya kalian lihat ada gambar buah cengkeh yang belum dikeringkan dan buah cengkeh yang sudah dikeringkan. Dari bentuk dan warnanya sudah berbeda ya anak-anak. Nah, cengkeh merupakan salah satu jenis rempah-rempah yang ada di Indonesia. Cengkeh memiliki banyak manfaat. Sebagai bumbu masak, cengkeh digunakan dalam bentuk bunga utuh atau dalam bentuk bubuk. Cengkeh juga dimanfaatkan oleh bangsa Cina dan Jepang sebagai dupa. Selain itu, minyak cengkeh digunakan sebagai aromaterapi dan obat sakit gigi. Pohon cengkeh banyak manfaatnya sehingga menjadikannya bernilai ekonomis tinggi. Oleh karena itulah, cengkeh merupakan salah satu bahan rempah-rempah yang menjadi buruan bangsa-bangsa Eropa. Hal itu memicu terjadinya penjajahan di Indonesia. Lalu, apa sebenarnya yang melatar belakangi bangsa-bangsa Eropa tersebut datang ke Indonesia dan akhirnya menjajah bangsa Indonesia ya? Nah, mari kita cari tahu. Penjelajahan samudera yang dilakukan pada abad ke-15 menjadi salah satu alasan mengapa bangsa Eropa mendatangi negeri-negeri timur yang melimpah kekayaan alamnya, termasuk Indonesia. Hal ini terjadi untuk mewujudkan tujuan utama dari penjelajahan samudera, yaitu mencari kekayaan, memiliki kejayaan, dan menyebarkan agama, atau biasa dikenal dengan semboyan 3G, Gold, Gospel, dan Glory. Juga didukung dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi. Lalu, bagaimana pemerintahan kolonial di Indonesia terbentuk? Bagaimana pula kondisi rakyat Indonesia? Nah, anak-anak, untuk mengetahui lebih lanjut, silakan kalian baca teks yang berjudul Peristiwa-peristiwa pada masa pemerintahan kolonial Inggris dan Peristiwa-peristiwa pada masa pemerintahan kolonial Belanda yang ada pada halaman 19 dan 20. Silakan kalian jeda dulu video ini untuk Bu Usna beri waktu membaca. Sudah selesai bacanya anak-anak? Baik. Anak-anak, tahukah kalian kedua teks yang baru saja kalian baca ini merupakan teks narasi sejarah, yaitu teks yang berisi tentang cerita peristiwa sejarah yang terjadi pada masa lampau. Peristiwa sejarah tersebut disampaikan berdasarkan fakta yang terjadi dan disampaikan dalam bentuk narasi atau urutan cerita. Melalui teks narasi sejarah, kalian dapat mengetahui berbagai peristiwa sejarah yang pernah terjadi di Indonesia ataupun negara lain. Untuk mengetahui seluruh informasi peristiwa sejarah tersebut, kamu dapat mencermati dan menggali isi teks dengan berbagai cara, seperti menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disajikan. Nah, anak-anak, untuk tugas bahasa Indonesia, silakan kalian buka halaman 22. Kalian memiliki tugas untuk mencari informasi dari teks narasi sejarah yang sudah kalian baca tadi ya.
Anak-anak, tahukah kalian bahwa berbagai perlawanan terhadap penjajah terus mengalami kegagalan karena perlawanan masih bersifat kedaerahan? Kemudian lahir sistem perjuangan baru yang dikenal dengan kebangkitan nasional. Adapun faktor penyebab kegagalan perjuangan bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah antara lain: A. Perjuangan bersifat kedaerahan. 2. Perlawanan tidak dilakukan serentak. 3. Masih bergantung pada pemimpin. Jika pemimpinnya tertangkap, maka perlawanan terhenti. 4. Kalah dalam persenjataan. Yang 5. Belanda menerapkan politik adu domba. Nah, anak-anak, masa pergerakan sendiri dibagi menjadi 3, yaitu masa awal perkembangan pergerakan nasional, masa radikal, dan masa moderat. Nah, anak-anak, untuk tugas muatan ilmu pengetahuan sosial, silakan kalian buka halaman 48. Ada kolom yang mendiskusikan tentang faktor internal dan faktor eksternal yang memicu munculnya rasa kebangsaan Indonesia. Kalian bisa mencari dari bacaan yang sudah ada pada buku atau berdiskusi dengan orang tua di rumah. Sejak dirintisnya organisasi yang bersifat nasional, Budi Utomo, pemuda juga tergugah untuk membentuk organisasi-organisasi yang memperjuangkan nasib bangsanya. Semula di Indonesia terdapat macam-macam organisasi pemuda. Pada awal kemunculannya, organisasi-organisasi itu dapat dibedakan menjadi 3 macam, yang bersifat kedaerahan, bersifat nasional, dan bersifat keagamaan. Untuk menggabungkan semua organisasi kedaerahan menjadi satu kesatuan, mereka mengadakan Kongres Pemuda Indonesia, yang pada akhirnya melahirkan sebuah ikrar Sumpah Pemuda, yang berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia mengakui bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengakui berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia." Anak-anak, dampak peristiwa Sumpah Pemuda sangat besar terhadap perjuangan pergerakan nasional. Di antaranya adalah organisasi pergerakan yang bersifat kedaerahan menjadi bersifat nasional. Lalu, pengajuan usul kepada pemerintah kolonial agar kata Hindia Belanda diganti menjadi Indonesia, sehingga istilah Indonesia kemudian digunakan pada masa pendudukan Jepang. Selain identitas baru, peristiwa Sumpah Pemuda juga membuat lagu Indonesia Raya menjadi lagu kebangsaan Indonesia. Lagu ini dikumandangkan beberapa saat sebelum Sumpah Pemuda dibacakan. Sejak dinyanyikannya pada saat proklamasi kemerdekaan, lagu Indonesia Raya memberikan dukungan semangat perjuangan dalam usaha mempertahankan kemerdekaan setelah proklamasi. Nah, anak-anak, dengan mempelajari sejarah perjuangan bangsa melawan penjajah, khususnya peristiwa Sumpah Pemuda, banyak pelajaran yang dapat kita petik. Kita menjadi tahu bahwa persatuan dan kesatuan memiliki arti penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berbagai perlawanan yang bersifat kedaerahan selalu saja gagal dalam mengusir penjajah. Bangsa kita pun mudah diadu domba. Dengan demikian, tepat kiranya pepatah "bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh". Persatuan dan kesatuan dapat kita wujudkan dengan membina kerukunan di rumah, sekolah, dan masyarakat. Selain itu, pola hidup gotong royong juga harus senantiasa dilakukan oleh masyarakat. Nah, anak-anak, tugas muatan PPKN yaitu silakan kalian menuliskan 5 sikap atau perilakumu yang sudah menunjukkan nilai-nilai kerukunan hidup di lingkungan rumah. Nah, anak-anak, apabila kita membahas tentang persatuan dan kesatuan, pasti kita akan teringat
akan lagu yang bisa membuat rakyat Indonesia bersatu. Lagu apa itu? Ya, lagu Indonesia Raya. Lagu Indonesia Raya merupakan salah satu lagu wajib. Ya, lagu wajib adalah lagu yang wajib dipelajari oleh siswa dalam rangka menanamkan rasa cinta tanah air, menghargai jasa pahlawan, dan membakar semangat perjuangan agar selalu menyala. Ciri-ciri lagu wajib antara lain: 1. Lirik lagu wajib bertujuan untuk menanamkan sikap cinta tanah air, kepahlawanan, nasionalisme, serta rela berkorban demi bangsa dan negara. 2. Biasanya lagu wajib menggunakan irama yang penuh semangat dan atau bertempo himne. Berupa himne. 3. Lagu-lagu wajib diajarkan, dipelajari, dan dihayati sesuai dengan maksud dan tujuan yang terkandung di dalamnya. Contoh lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman. Lagu tidak lepas atau tidak bisa dipisahkan dari nada, tangga nada. Kemarin kita sudah belajar tangga nada. Tangga nada diatonis memiliki rangkaian 7 nada. Diatonis itu dibagi menjadi diatonis mayor yang memiliki ciri jaraknya 1-1 setengah, 1-1-1 setengah, dinyanyikan dengan riang dan bersemangat. Yang kedua ada diatonis minor, memiliki jarak 1 setengah, 1-1 setengah, 1-1, dinyanyikan dengan suasana sedih dan kurang bersemangat. Dapat kita lihat ya anak-anak, untuk lagu Indonesia Raya ini memiliki nada diatonis mayor, ya, karena dia diawali dengan nada do. Ya, ciri-ciri nada diatonis mayor kita ingat-ingat lagi. Terus lagunya juga dinyanyikan dengan bersemangat, itu ya anak-anak. Selanjutnya kita lihat pada halaman 72, lagu yang berjudul Tanah Airku ciptaan Ibu Sud. Ya, coba anak-anak mempraktekkan menyanyi lagu yang berjudul Tanah Airku. Ini tugas SPDP ya anak-anak. Silakan kalian nyanyikan, lalu kalian rekam ya berupa suara saja. Nyanyikan dengan nadanya, nada yang sesuai. Dia menggunakan nada diatonis minor. Baik anak-anak, sekarang silakan kalian buka halaman 11. Kita akan belajar muatan IPA tentang sifat-sifat benda. Berdasarkan wujudnya, benda dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu benda padat, cair, dan gas. Setiap wujud benda tersebut memiliki sifat masing-masing. Benda padat memiliki ciri-ciri bentuk dan volumenya tetap dan tidak mengikuti bentuk wadahnya. 2. Zat penyusunnya sangat rapat. 3. Gaya tarik zat penyusunnya sangat kuat. Contohnya pensil, penggaris, penghapus, dan kerikil. Benda cair memiliki ciri-ciri bentuknya berubah-ubah sesuai bentuk wadahnya. 2. Mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. 3. Menekan ke segala arah. 4. Dapat meresap melalui celah-celah kecil. Contohnya air, sirup, susu, dan minyak. Yang ketiga, gas. Memiliki ciri-ciri bentuknya tidak tetap, mengisi seluruh ruang yang ditempati. 3. Menekan ke segala arah. 4. Bentuk sesuai wadah. Dan 5. Zat penyusunnya sangat berjauhan. Contohnya oksigen, uap air, aroma masakan, dan pewangi. Nah, anak-anak, ketiganya dapat berubah menjadi wujud yang berbeda karena adanya pengaruh kalor atau panas. Perubahan wujud benda tersebut melalui proses penyerapan atau pelepasan kalor. Terdapat beberapa peristiwa perubahan wujud benda, seperti yang sudah kita bahas pada tema 6 kemarin. Apa saja anak-anak? Ada membeku, mencair, menguap, mengembun, dan menyublim.
Peristiwa perubahan wujud benda dapat dijelaskan dengan menggunakan diagram berikut pada halaman 66. Nah, anak-anak, coba perhatikan. Panah yang berwarna merah menunjukkan dia memerlukan kalor untuk berubah. Sedangkan panah yang berwarna kuning, dia menunjukkan melepaskan kalor. 3 wujud benda, padat, cair, dan gas. Coba kalian perhatikan panahnya. Benda padat memerlukan kalor untuk mencair, sehingga dia menjadi cair. Kebalikannya, benda cair melepaskan kalor untuk membeku, dia menjadi padat. Begitu ya anak-anak. Selanjutnya tugas IPA, silakan kalian jawab pertanyaan nomor 1 sampai 7 halaman 66 sampai 67. Nah, sekian ya anak-anak belajar kita untuk materi subtema 1. Apabila ada yang masih belum dipahami, bisa ditanyakan ke Pusna. Sekian dari Pusna. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.